Bajiwo ini melakukan semua itu sambil nyetel lagu dangdut keroncongan favoritnya. Hey everything, thank you udah ke video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Gengs, kalian waktu kecil tuh pasti dulu suka diteriakin sama mak lu kalau udah sore menjelang maghrib nih. Tapi masih keluyuran gitu, misalkan main petak umpet sama teman-teman, langsung disuruh masuk rumah lu. Nanti diculik wewe gombel. Ya kan kita takut ya. Ya akhirnya emang image dari wewe gombel atau ada yang nyebutnya juga kolong wewe itu tuh sebagai makhluk yang jahat dan ditakuti sama anak-anak pada zamannya. Ya cuman kalau itu jatuhnya kan mistis ya. Percaya nggak percaya nih, kalau anaknya penakutan sama penurut kayak gua dulu, itu pasti bakal ngibrit lari pulang rumah kalau udah ditakut-takutin begitu. Lah tapi kalau anaknya ini rebel, anak badul, pasti bilangnya kayak, ya ilah itu mak setan karangan doang. Kalaupun ada nih, kita manusia tidak boleh takut akan syaitan. Bacain aja ayat kursi, dijamin langsung joget reok itu wewe gombel. Kepanasan. Nah mungkin buat anak-anak rebel yang begitu tuh, mempanya nih ditakutinnya. Bukan dibilang, nanti diculik wewe gombel lo, kagak begitu. Tapi nanti lu dimakan sama Bajiwo lu. Nah karena di Probolinggo sana gengs, ada kejadian nyata emang. Dimana sosok Bajiwo ini udah semacam menjadi urban legend di sana. Karena kasus Bajiwo, ya bener-bener pernah kejadian. Dan tentunya bikin geger. Pada masanya ya, soalnya tuh Bajiwo makan anak kecil buat dijadiin gulai. Lah ada ya cerita begini di Indonesia ya. Kita kira kan hal-hal begitu cuma ada di cerita-cerita Hollywood. Ala-ala Hansel dan Gretel. Nah jadi memang kisah ini tuh terjadi 30 tahun yang lalu. Tepatnya di tahun 1992. Di Desa Kandang Jati, Kulon Probolinggo, Jawa Timur. Ada yang tinggal di sana kan nih teman-teman? Nanti komen-komen di bawah ya. Nah waktu itu emang ada nih anak perempuan. Masih kecil, baru berusia 5 tahun. Bernama Faridatul. Atau biasa kalau dipanggil di teman-teman sekitarnya Farida. Nah Farida ini merupakan anak dari pasangan Herianto bapaknya dan ibunya bernama Eni Diningsih. Dan si Mbah Sujiwo atau biasa dipanggil dengan Mbah Jiwo itu sebenarnya adalah saudara dari orang tuanya Farida, yaitu si Eni Diningsih. Jadi bisa dibilang Farida ini apa ya, cucunya Mbah Jiwo, walaupun bukan cucunya langsung karena Mbah Jiwo ini kayak adiknya orang tuanya dari Ibu Eni tadi. Ya ngerti lah, paham ya maksudnya, kita kok juga jadi belibet. Pokoknya Bu Eni ini kan punya orang tua, neneknya si Farida lah. Nah neneknya Farida ini punya adik si Mbah Jiwo itu. Begitulah pokoknya. Dan Farida ini memang suka main ke rumahnya Mbak Jiwo karena lokasi rumahnya sedekat itu. Masih satu wilayah, tinggal ngesot doang istilahnya. Dan biasanya kalau Farida lagi main ke sana, sama Mbak Jiwo ini suka digorengin namanya kerak nasi. Pada tahu nggak lu makanan kerak nasi zaman dulu? Yang makan begitu mah kalau anak-anak zaman dulu udah happy. Ya anak sekarang mah taunya apa tuh, kroffel. Yo, sosokan bule pada sih. Nah Farida ini setiap maghrib biasanya pergi ngaji ke musola yang emang deket rumahnya bareng sama temen-temennya tuh. Ya lagi-lagi namanya anak desa zaman dulu nih, emang suka begitu tuh rame-rame pergi ngaji ke musola. Gak kayak anak sekarang, abis maghrib rame-rame pergi ke Holy Wings. Udah tutup ya. Dan biasanya nih kalau udah abis isya, mereka udah selesai dan pulang ke rumah masing-masing. Nah tapi suatu hari nih, abis Farida pergi ya, pamit kan tadi dia ke masjid mau ngaji maghrib-maghrib, ditungguin sampai jam 8 malam. Ini anak kok belum pulang-pulang? Karena khawatir nih orang tuanya Farida nyariin dia tuh anak ke sekitar rumah dan sekitar musola juga. Karena udah dikelilingin dicari-cari nggak ketemu-ketemu, sampai tetangga-tetangga lain nih bantu ikut nyari juga. Pakai obor dah tuh rame-rame kan di kampung keliling. Takutnya diculik hantu apa gimana kan. Malam-malam nih ada anak bocah hilang. Dan berita hilangnya Farida itu juga sampai ke kupingnya bapak kepala desa di situ. Yang akhirnya ikut bantuin juga nyari Farida ini bareng warga yang lain tadi tuh. Pada mencar. Udah keliling-keliling sekitar 6 jam, gengs. Gak ketemu juga di desa itu pokoknya. Sampai tengah malam kan pokoknya tuh. Nah, Pak Kades yang tadi ikut bantuin nyari, kebetulan aja lewat nih di belakang rumahnya Mbak Jiwo. Maksudnya kan emang ngiter aja semua lokasi tuh, dilihat ke semua tempat. Pas lagi lewat nih, nggak sengaja kakinya Pak Kades tadi tuh nyenggol sebuah baskom yang ditutupin pakai tampah. Tahu tampah nggak kalian? Yang bentukannya kayak bulat gitu dari anyaman bambu. Yang biasanya suka dipakai sama mak lu sama mak gue sih buat jemur kerupuk sama bawang dah tuh. Seenaknya aja biasa ditaruh di atas mobil. Udah tahu mobil dicakap-cakap ya, maksudnya
nyicil, dipakai buat jemur kerupuk, elah. Ya pokoknya tadi tuh posisi baskomnya kan ditutupin sama tampah. Ya memang ditaruhnya di dekat tungku perapian yang ada di belakang halaman rumahnya Mbak Jiwo. Lagi-lagi karena rumah desa zaman dulu nih, emang orang-orang desa di sana biasanya suka masak di halaman belakang yang masih pakai kayu bakar gitu, gengs. Dan begitu kakinya Pak Kades nih nyenggol baskom tadi, otomatis tampahnya kan kegeser dan baskomnya juga jadi kebuka, kelihatan apa isinya. Nah di situ Pak Kades kaget banget karena ngelihat ada potongan jari anak kecil yang agak kayak nyembul keluar di baskom itu, gengs. Dan pas dilihat di sekelilingnya gitu, ada sendal anak kecil juga. Ngelihat begitu Pak Kades langsung panik kan dan ngetok rumah pintunya Mbak Jiwo. Dibukain tuh sama Mbak Jiwo dari dalam. Awalnya Mbak Jiwo nggak mau ngaku dan mengelak kalau itu tangan siapa tuh, bukan tangannya Farida kok Pak, itu bukan tangan anak kecil, katanya begitu. Mbak Jiwo bilangnya itu cuma daging kambing yang lagi mau dia masak. Ya padahal kan jelas-jelas bentukannya jari tangan manusia gitu ya, walaupun kecil. Ya kali tangan kambing itu kan bentukannya beda banget sama tangan manusia. Agak kurang jago nih bohongnya nih Mbak Jiwo nih. Harusnya bilang misalnya itu ceker ayam Pak, atau tangan jenglot itu Pak, yang lebih mirip kan mungkin bentuknya ya. Tapi kalau udah didesak nih, jelas-jelas itu tangan orang. Akhirnya Mbak Jiwo ngaku juga. Cuma caranya Mbak Jiwo ngaku ini juga aneh, gengs. Kayak dengan entengnya bilang, iya emang saya nyembeli Farida. Begitu. Jadi kayak ngomongnya enteng, tenang aja udah. Dan matanya juga katanya berubah menjadi tatapan yang dingin. Dari situ Pak Kades ini langsung manggil orang tuanya Farida dan warga yang lain buat berkumpul karena Farida sudah ditemukan. Tapi ya ayah sama ibunya Farida pastinya sangat shock lah dan hancur banget hatinya. Anaknya udah ditemukan tapi di dalam baskom yang lagi dijadiin kayak mau gulai begitu. Mual nggak sih? Mereka nangis sejadi-jadinya karena nggak kuat menerima kenyataan. Ya bener-bener nggak ketebak banget orang lagi nyariin anak hilang, tahu-tahu udah ada di baskom mau jadi gulai. Apalagi pelakunya adalah orang yang mereka kenal dan dianggap nenek sendiri. Akhirnya ayah Farida yang bernama Haryanto itu bahkan bilang kayak gini, gengs. Saya ikhlas kalau anak saya memang harus pergi dari dunia ini. Tapi nggak gini caranya. Ya iya bener ya. Semua orang juga pasti akan pergi meninggalkan dunia ini. Tapi nggak gitu juga caranya. Setelah itu Mbak Jiwo ini pastinya langsung dibawa ke kantor polisi buat diinterogasi. Nah di kantor polisi, Mbak Jiwo ini cerita kalau sebelum dia memotong Farida, katanya dia mendengar nih ada semacam bisikan goib yang menyuruh dia untuk memakan daging anak kecil. Dimana suara goibnya itu muncul berkali-kali dari maghrib sampai sebelum waktu Isya. Jadi bisa dibilang selama maghrib itu jam-jam rawa-rawan setan tuh bisikannya terus berdengung di kupingnya Mbak Jiwo. Nah kayak gini kan mirip ya sama video yang baru kemarin tuh yang orang makan juga. Orang makan orang juga di dalam bis di hadapan semua penumpang. Kan katanya dibisikin setan goib juga dia. Apa emang ada ya setan yang job desk-nya? Bisik-bisik rumpi begitu kali ya? Itu tangga baru kita loh. Gue udah kenalan. Namanya Sana. Denger-denger Bu, dia tuh janda loh. Dan pas banget tuh tahu-tahu abis denger begitu, Mbak Jiwo nih melihat Farida lagi jalan pulang dari musola. Begitu Farida lewat di depan rumahnya Mbak Jiwo, dipanggil lah, sini nak masuk ke dalam gitu. Ya Farida yang pondasinya emang biasa ya. Hari-hari kan juga suka main ke rumahnya Mbak Jiwo. Ya lempeng aja dipanggil, iya nek. Dikira mau dikasih kerak nasi kayak biasa kali mau dikasih makan. Gak tahu aja ternyata malah dirinya lah yang mau dijadikan bahan makanan. Pas sudah di dalam nih, Mbak Jiwo menyuruh Farida untuk terlentang di lantai rumahnya yang masih beralaskan tanah, gengs, rumah zaman dulu. Ya namanya lagi-lagi nih bocah-bocah polos ya, nurut-nurut aja. Nah di situ Mbak Jiwo langsung menusuk lehernya Farida pakai sebuah pisau. Nah ini gengs, ada adegan yang nyes gitu dengarnya kita. Jadi waktu Farida ditusuk nih dan bersimbah darah ya, si Farida kan konteksnya ini masih sadar ya, lagi sekarat gitu kesakitan. Dia sempat nanya bilang begini nih, Mbak, kenapa saya kok dibunuh dengan ada yang udah lemah banget, gengs? Miris nggak sih anak kecil lo itu? Tapi udah denger begitu ya, bukannya si Mbak Jiwo ini jadi sadar, dia malah kayak tambah orang kesetanan. Dimana dia akhirnya memotong kepalanya Farida dan mengulitinya. Pokoknya Mbak Jiwo ini memotong hingga menjadi 79 bagian. Bayangin gengs, badan anak kecil umur 5 tahun kan kecil ya. Ini sampai bisa dipotong-potong 79 bagian. Berarti itu potongannya juga sampai kecil-kecil banget. Mohon maaf, sorry tadi gue bilang bayangin. Gue sendiri juga nggak sanggup gitu bayanginnya, gengs. Pusing banget nih ceritanya. Dan apa kabar dunianya lagi, Mbak Jiwo ini melakukan semua itu sambil nyetel lagu dangdut keroncongan favoritnya. Jadi udah bener kayak di scene-scene film horor gitu, guys. Motong-motong abis denger dangdutan. Lah kan banget. Setelah sekitar jam 10 malam, Mbak Jiwo ini mencuci potongan-potongan daging tadi untuk dimasak. Awalnya Mbak Jiwo ini sempat mikir, enaknya dimasak gulai atau rawon ya? Sampai akhirnya memutuskan, gulai aja lah. Dan ya udah, habis itu Mbak Jiwo mulai meracik bumbu-bumbunya. Dan pas lagi ngeracik bumbu-bumbu itu, gak sengaja tadi tuh Pak Kades nyenggol si baskom, makanya kelihatan isi dagingnya udah dipotong-potong. Kan bener-bener sakit ya. Yang ternyata emang menurut warga sana sih, katanya akal sehatnya si Mbak Jiwo ini emang udah terganggu gitu, alias
ya gila aja udah. Soalnya sebenarnya dulu nih, Bajiwo itu ya orang yang sehat dan normal. Sampai akhirnya ada kejadian kakak perempuannya itu meninggal. Dan sejak kepergian kakaknya itu, Bajiwo kayak semacam mulai terganggu kejiwaannya. Dan sifatnya jadi kayak suka berubah-berubah. Salah satu sifat yang kayak absurdnya dia nih, dia sering mencegat dan mukulin ibu-ibu sama anak-anak perempuan yang lewat di depan rumahnya tanpa sebab yang jelas. Jadi random aja gitu, emang kayak orang gak waras. Tapi kalau kondisinya lagi normal ya dia diem-diem baik. Cuman gak ada yang nyangka lah ya kalau Mbak Jiwo ini sampai bisa buat anak orang jadi gulai begitu. Dan sejak kejadian tersebut, orang tua Farida ini bahkan sampai sempat nggak bisa makan loh, gengs. Ya iyalah, setiap mereka mau makan nih pasti mereka langsung keinget sama anaknya yang jadi gulai. Kan langsung mual gitu pasti. Dan kejadiannya akhirnya bikin Jagar 1 Probolinggo itu tentunya membuat semacam trauma juga. Para ibu-ibu nih yang punya anak kecil jadi pada parnoan. Tiap anak mereka kalau belum pulang lewat batas maghrib nih, waduh, kemana anak saya? Takutnya kejadian lagi hal-hal seperti yang Mbak Jiwo lakukan, kan amit-amit ya. Makanya Mbak Jiwo ini akhirnya jadi semacam bahan buat nakut-nakutin bocil-bocil kalau mereka nakal dan nggak mau nurut sama orang tuanya. Jadi levelnya Mbak Jiwo nih udah setara berarti sama wewe gombel yang pilihannya lu mau diculik wewe gombel, diumpetin di pepaya gondala gandul, atau dijadiin gulai sama Mbak Jiwo. Ayo pilih mana? Orang yang begitu jangan diladenin. Orang tua-tua kan sudah bilang kalau orang gila diladenin, kita pun jadi ikut-ikutan gila. So itu geng sebuah urban legend di Indonesia yang nyata pernah terjadi. Gak nyangka ya kalau cerita macam Hansel and Gretel yang mau dijadiin sop juga gitu kan, ini cerita mancanegara. Kejadiannya di Probolinggo mau dijadiin gulai. Jangan-jangan mungkin tujuannya Mbak Jiwo nih dibisikin begitu biar katanya bisa awet muda kali ya kalau makan anak. Cuman gak kebayang itu sengeri apa kejadiannya. Nah buat teman-teman yang ada di Probolinggo, boleh dong komen-komen di bawah. Sampai sekarang nih, sosok Mbak Jiwo masih suka diomongin gak sih, digibahin gak sih sama orang sana? At least buat tadi tuh nakut-nakutin bocil-bocil. Kalau pada Badung tuh pada bocil-bocil kematian. Komen di bawah ya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Dan boleh minta like-nya. Jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadefans. Sampai jumpa di kasus Mr. Thing selanjutnya. Assalamualaikum.